Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, mari kita lanjutkan kuliah kita. Materi kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan ini tidak terlepas dari sejarah filsafat itu sendiri. Kenapa? Karena mau tidak mau, ilmu pengetahuan pasti akan selalu beriringan dengan perkembangan filsafat tersebut. Nah, yang namanya ilmu pengetahuan, apalagi yang ada pada era sekarang ini, yang sudah terklasifikasi menjadi beberapa bagian gitu ya, menjadi beberapa kategori gitu. Seperti misalkan ilmu alam, biologi, kemudian matematika, kemudian teknik, kemudian kimia, fisika, dan lain sebagainya. Itu semua buah dari perkembangan filsafat itu sendiri. Dan jangan dikira dulu nggak ada ilmu-ilmu seperti itu gitu ya. Nah, adanya kan berkat perkembangan filsafat itu sendiri, dan akhirnya sekarang dikategorikan seperti itu, sehingga kita dapat belajar, bahkan kita dapat menjadi ahli di salah satunya. Nah, maka mari kita simak kuliah kita pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas di zaman purba dulu ya. Di sini saya mengambil dari berbagai sumber, dan yang namanya manusia pasti ada zaman prasejarah terlebih dahulu. Nah, pada zaman purba ini kurun waktunya sekitar ya 0 sampai sekitar 7 abad sebelum Masehi, gitu ya. Nah, pada dasarnya manusia di zaman purba hanya menerima semua peristiwa sebagai fakta, sekalipun dilaksanakan pengamatan, pengumpulan data, dan lainnya, namun mereka sekedar menerima pengumpulan saja. Jadi, manusia zaman purba itu untuk bertahan hidup, karena dia belum menemukan besi, dia belum menemukan apapun yang dapat diolah, dan mereka juga nggak ngerti cara ngolahnya, maka mereka hanya mengamati, ya, menerima peristiwa, kemudian mengamati, sehingga kalau misalkan perutnya lapar, kemudian ada hewan dikejar, mungkin dilempar batu gitu ya. Itu zaman purba seperti itu. Entah dimasak atau tidak, saya juga tidak tahu. Mungkin juga masak juga gitu, kayak dibakar misalkan begitu ya. Karena mau masak pakai apa? Mau masak pakai panci, belum menemukan besi gitu ya. Jadi mereka itu hanya ngamati, kemudian mengumpulkan data dan lainnya. Belum bisa mengolah secara baik gitu ya. Nah, fakta-faktanya hanya diolah sekedarnya, hanya untuk menemukan soal yang sama. Itu pun barangkali tanpa sengaja dan tanpa tujuan. Jadi mereka itu ketika mengetahui sesuatu dan mau berbuat apa itu, ya hanya setaunya saja, pengamatannya hanya sekilas saja gitu ya. Nah, bahkan mungkin tanpa sengaja gitu, kok bisa jadi begini gitu misalkan. Nah, walaupun ada penegasan atau keterangan, maka keterangan itu selalu dihubungkan dengan dewa-dewa dan mistik. Jadi, manusia purba itu ketika dia menemukan fenomena alam gitu ya, misalkan seperti gunung meletus, atau petir, atau hujan, atau mungkin air terjun, dan lain sebagainya, itu semua dikaitkan dengan dewa-dewa. Nah, misalkan penguasa petir dewa siapa, dewa ini, dewa itu, ya gitu. Itu zaman purba seperti dulu seperti itu. Nah, mereka menganut ya gaib, hal-hal gaib gitu ya. Semuanya dia kaitkan dengan hal-hal gaib. Yang mana itu cuma hanya ada di imajinasi mereka saja gitu. Secara fakta belum tentu ada. Terus misalkan kalau sakit gitu ya, itu baca apa, dibacain apa gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia di zaman purba masih berada dalam tingkatan sekedar menerima gitu ya, baik sikap maupun pemikiran. Jadi mereka nggak ngerti gimana neliti,
misalkan kalau jatuh terluka itu diapain, kalau nanti begini gimana, apa enggak, mereka misalkan sakit dalam kan enggak tahu, alat-alat juga enggak ada. Nah, jadi mereka hanya bisa pakai hal-hal mistik itu, atau dia pakai doa-doa, nah gitu ya, entah mantra-mantra apa. Nah, hal ini berkembang sampai zaman perunggu di Mesir yang akhirnya berkembang di berbagai belahan dunia. Jadi ketika zaman purba sebelum Masehi intinya gitu ya, itu sebenarnya sudah ada peradaban gitu ya, baik Babilonia. Nah, setelah itu ada peradaban gitu ya, Babilonia, kemudian Mesir, kemudian Cina gitu ya. Dan ketika itu juga sudah ditemukan apa namanya perunggu gitu ya, perunggu, kemudian besi-besi. Intinya dibuat senjata, dibuat alat-alat manusia lah, buat kebutuhan manusia. Nah, jadi zaman purba sampai zaman Mesir ini ya, zaman perunggu Mesir ini, mereka hanya mengamati seperti itu saja, dan segala sesuatu itu dihubungkan dengan mistik, ngobati pakai mantra-mantra gitu ya. Belum sempat ada pengobatan yang signifikan lah gitu, paling cuma eksperimen, coba pakai tumbuhan ini gitu saja, tapi bukan berarti sudah jauh, melangkah jauh. Nah, lalu kemudian zaman Yunani. Nah, setelah itu berkembanglah zaman Yunani. Nah, zaman Yunani ini sekitar 7 sebelum Masehi sampai 6 sebelum Masehi. Maksudnya apa di sini? Jadi pengetahuan atau peradaban manusia ketika itu diketahui gitu ya, atau tercatat itu dari zaman Yunani. Ya, tercatat secara real. Beda dengan kabar-kabar dalam Al-Quran, agama itu beda ya, itu kan bisa ratusan tahun sebelum Masehi dan lain sebagainya. Cuman di sini yang tercatat dan dia itu terdokumentasi, orang-orangnya jelas, pemikirannya jelas apa gitu. Nah, itu dimulai di zaman Yunani. Nah, muncullah pada zaman Yunani ini muncullah seorang bernama Thales dari Yunani yang mulai memecahkan misteri-misteri di alam semesta yang tidak bersandar pada mitos tapi pada akal. Jadi Thales ini dia berusaha memecahkan misteri ya, fenomena-fenomena alam, entah mungkin itu pelangi atau hujan atau mungkin salju gitu ya, musim salju, atau mungkin musim gugur, musim dingin mungkin begitu. Nah, itu dia mulai memecahkan, ini ada apa di alam ini gitu loh. Di sekitar kita ini ada apa? Kok ada batu, kok ada misalkan gitu ya, kok bangkai ini, hewan ini mati, kemudian bangkai, kemudian kok hilang gitu. Kenapa ini kok begini? Nah, tapi dia tidak bersandarkan dengan mitos, enggak. Bukan mungkin karena dimakan dewa ini, atau karena gerhana dimakan buto gitu kan, raksasa besar bulannya gitu, enggak. Dia mulai menggunakan akalnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Nah, Thales memunculkan beberapa pertanyaan. Nah, satu, adakah sesuatu yang tetap dan tidak berubah? Karena dia melihat di semen-semen ini kok berubah, batu ya hancur, misalkan hewan ya mati, orang makhluk hidup ya mati, pohon ya tumbang gitu. Akhirnya dia mikir, ada nggak yang sesuatu yang tetap dan tidak berubah? Nah, kemudian yang kedua, mengapa segala sesuatu di alam semesta dapat berubah? Cuaca berubah-ubah, siang jadi malam gitu, kenapa kok begitu? Nah, yang ketiga, apakah ada asal muasal prinsip hakikat segala sesuatu? Nah, tiga pertanyaan kritis inilah yang menandakan bahwasanya manusia di zaman Yunani itu sudah istilahnya mulai menggunakan akalnya dengan maksimal, itu memaksimalkan akalnya gitu ya, untuk menggali pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitarnya. Nah, hal ini mengilhami filsuf-filsuf setelahnya untuk memecahkan pertanyaan tentang substansi alam semesta dengan akal. Jadi jangan dihubungkan dengan mitos-mitos dulu, dengan cerita-cerita dukun dan lain sebagainya, enggak ya. Thales mengemukakan bahwa substansi segala sesuatu adalah air. Maksudnya apa? Jadi semua yang ada di alam semesta itu kan dia berusaha memecahkan kan. Di segala sesuatu yang ada di alam semesta itu dia anggap semuanya dari air. Nah, kemudian ada filsuf lain gitu ya, itu mengatakan substansi dari alam semesta
itu adalah udara. Kalau air tadi kan air dari cair bisa padat, bisa menjadi uap gitu kan. Nah, Anaximenes ini mengatakan bahwa substansi dari alam semesta ini adalah udara. Karena udara nanti bisa cair, kemudian bisa padat, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada filsuf lain, namanya Pythagoras. Itu substansinya dari Pythagoras bahwasanya alam semesta ini adalah bilangan. Jadi semuanya itu berbilang, 1, 2, 3, ada genap, ada ganjil gitu ya. Nah, kemudian filsuf yang lain juga mengatakan yang namanya Heraklitos adalah substansi dari alam semesta adalah api. Karena api dapat membakar, api dapat menghangatkan, api sangat bermanfaat gitu ya bagi kehidupan manusia. Ada juga yang lain namanya Anaxagoras. Nah, itu mengatakan substansi dari alam semesta ini adalah akal budi. Jadi semuanya itu dari akal kita yang bisa memecahkan, mendeskripsikan, dan mengetahui seluk-beluknya sampai dalam itu dengan akal. Nah, kita bisa tahu itu dengan akal. Nah, ini salah satu contoh-contoh mereka yang berusaha memecahkan misteri yang ada di alam semesta ini dengan akal, dan ini mereka ini tertulis gitu, terdata gitu ya. Nah, terdata, entah nulisnya dulu pakai simbol atau apa, tapi terdata gitu. Jadinya yang ada kita pelajari tentang sejarah itu ya zaman Yunani yang agak komplit gitu ya. Mungkin yang lain ada tapi mungkin terpotong-potong. Nah, oke, selanjutnya era setelahnya muncul 3 filsuf Yunani yang terkenal sampai sekarang. Nah, dari filsuf-filsuf tadi muncullah 3 filsuf yang terkenal sampai sekarang. Yang pertama namanya Socrates, ini gurunya Plato. Nah, dia menemukan metode dialog atau dialektika yang digunakan untuk menolong dan melahirkan kebenaran atau pengertian. Jadi maksudnya ketika kita mau mendeskripsikan sesuatu, ya kita mau menjelaskan sesuatu atau mengetahui hakikat sesuatu itu dengan dialog. Dia dengan dia menyebarkan ya. Terus dia itu membiasakan, dia menerapkan metode dialog tersebut, diskusi sana, diskusi sini, diskusi. Kita bahas tentang ini, kita bahas tentang ini ya. Dia terus diskusi. Kalau zaman batu, kalau zaman purba itu kan ya manut dukun gitu kan, apa yang dibilang nanti dia entah kesurupan lah apa segala macam ya. Penganut paganisme itu kan ya, penganut animisme yang dulu. Nah, itu kalau Socrates seperti itu. Kemudian yang kedua Plato, gurunya Aristoteles. Nah, Plato ini gurunya Aristoteles. Berarti Plato tadi adalah muridnya Socrates. Nah, mendirikan akademia di Athena. Nah, Plato ini meneruskan perjuangan atau istilahnya metode yang diterapkan oleh Socrates dengan mendirikan akademia, ya sekolah lah katakan ya, di Athena, di Yunani. Kemudian yang ketiga Aristoteles. Nah, Aristoteles inilah dari dialog-dialog itulah nanti kan orang itu terbiasa dengan susunan kalimat yang benar sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar gitu ya. Nah, Aristoteles inilah yang akhirnya dia meletakkan dasar ilmu logika modern gitu ya. Ada premis mayor, premis minor dan lain sebagainya. Nanti ada kesimpulan gitu kan. Nah, itu Aristoteles inilah yang meletak dasar ilmu logika modern yang ada kita pelajari sampai sekarang ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan mereka atau pusat perhatian atau objek kajian masih berkutat pada alam semesta. Nah, jadi maksudnya yang mereka bahas itu apa aja kan gitu kan. Itu ternyata masih berkutat pada alam semesta. Ya fenomena-fenomena alam ini yang dibahas sama mereka gitu. Nah, fenomena yang mereka jumpai yang ada di depan mata mereka itu yang mereka bahas. Namanya paradigma kosmosentris, itu namanya ya. Jadi zaman Yunani itu yang dipakai akal ya, yang dibahas itu fenomena alam yang ada di sekitar mereka, namanya itu paradigma kosmosentris gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah zaman filsafat skolastik. Zaman filsafat skolastik.
Oke. Kapan masanya? Masanya adalah 5 Masehi sampai 14 Masehi. Jadi tadi istilahnya dari apa? 6 ya, dari 6 sampai Masehi ada datang gitu ya. Nah, itu masih Yunani itulah yang berkembang gitu ya. Nah, sekarang abad kelima Masehi sampai 14 Masehi. Jadi ini dimulai dari, bisa dikatakan dimulai dari diutusnya Nabi Isa gitu ya. Atau mungkin sebelumnya, bahkan mungkin sebelumnya Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu ya, kalau dalam Islam ya. Oke, muncullah filsafat skolastik, yaitu filsafat yang muncul bersamaan dengan penyebaran agama Kristen di Eropa. Jadi ini konteksnya, itu filsafat skolastik ini berkembang dan muncul karena penyebaran agama Kristen di Eropa. Jadi pasca wafatnya Nabi Isa diangkat ke langit, kalau versi Islam ya. Nah, maka Romawi ini dia istilahnya ya rembukan, bikin agama gitu ya. Muktamar istilahnya gitu ya. Kumpul dulu gimana mengonsepkan agama. Nah, ini filsafatnya akhirnya berkembang bersamaan dengan penyebaran agama yang dimusyawarahkan, dimuktamarkan tersebut. Nah, gitu ya. Agama Kristen di Eropa khususnya. Coraknya adalah Ancilla Theologia atau filsafat sebagai pendukung teologi. Jadi ilmu itu harus mendukung teologi agama ini. Nah, itu konsepnya gitu ya. Maka agama harus menjadi tolak ukur kebenaran. Yang tadi sebelumnya Yunani yang menjadi tolak ukur adalah akal dengan dialog. Nah, kalau sekarang enggak, yang menjadi tolak ukur adalah tolak ukur kebenarannya adalah kitab sucinya, Bible gitu ya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, tolak ukurnya itu. Kalau enggak sesuai dengan itu, walaupun sesuai dengan logika, itu salah gitu ya, salah. Nah, penalaran dan filsafat tidak boleh menghasilkan kesimpulan yang menggoyahkan keimanan, itu prinsipnya ya. Jadi agama harus menjadi tolak ukur kebenaran. Penalaran dan filsafat tidak boleh menghasilkan kesimpulan yang menggoyahkan keimanan. Di antara tokoh-tokohnya adalah Anselmus 1109, Abelardus 1142. Ini wafatnya ya, maksudnya wafatnya mereka di Masehi. Peter Lombard itu di Masehinya wafatnya 1160. Francis Assisi 1226, Aquinas 1274, Bonaventure 1274. Nah, ini di mereka inilah tokoh-tokoh yang menyebarkan filsafat skolastik yang mana itu bersamaan dengan menyebarnya agama Kristen di Eropa. Nah, prinsipnya tadi bahwasanya penalaran akal dan filsafat tidak boleh bertentangan atau menggoyahkan keimanan. Harus sesuai dengan kitab suci. Itu. Nah, pusat perhatiannya atau objek kajiannya adalah masalah ketuhanan. Jadi yang dibahas, yang didakwahkan mereka itu kemana-mana adalah tentang ketuhanan. Ketuhanannya apa? Ya Trinitas itu, kalau di Kristen kan gitu kan. Nah, konsep Roh Kudus, Bapa, Roh Kudus, nah, gitu ya. Itu yang dipakai oleh mereka. Namanya apa? Nama paradigmanya teosentris gitu ya. Karena yang dibahas tentang ketuhanan. Teosentris. Nah, kemudian selanjutnya, nah ada zaman filsafat Islam. Nah, di Eropa tadi muncul filsafat skolastik, di timur muncullah apa? Filsafat Islam. Masanya dari 7 Masehi sampai 14 Masehi. Ini maksudnya masa keemasannya ya. Nah, muncullah di timur filsafat Islam, dimulai dari penaklukan Iskandaria, Mesir oleh Islam. Jadi orang Arab, mungkin di zaman Umar bin Khattab ya, atau setelahnya ya, Utsman bin Affan ya, itu kan sudah zaman Umar bin Khattab itu kan sudah menaklukkan Mesir ya. Nah, di mana Iskandaria adalah pusat peradaban filsafat dan sains setelah Athena. Nah, dulu sebelum
sebelum Kairo sekarang itu jadi ibu kotanya Mesir, itu dulu kota yang maju itu di Mesir adalah Iskandariyah. Itu selalu berkaitan dengan Athena, dengan yang di Yunani, gitu ya. Nah, sehingga bangsa Arab Islam bersentuhan langsung dengan filsafat Yunani, gitu ya. Jadi langsung bersentuhan. Tokoh-tokohnya adalah Al-Kindi, ya, wafat 873, Al-Farabi 950, Ibnu Sina, Al-Razi, Al-Ghazali. Ini wafatnya dalam skala Masehi ya. Ada Ibnu Rushd, ada Suhrawardi, ada Ibnu Tufail, ada Ibnu Arabi, ada Jalaluddin Rumi, ada Qutbuddin Asyirazi, ada Ibnu Khaldun, ada Mulla Sadra, ada Mir Damaj. Jadi di sini Islam di sini tidak hanya Ahlussunnah yang dimasukkan, tapi juga ada filsafatnya Islam dari pihak Syiah, gitu ya. Nah, di sini rentan waktunya sampai 1600 Masehi. Ya, baru kemarin lah katakan ya, 500-an tahun yang lalu lah ya. Nah, jadi filsafat Islam itu juga sempat berkembang dan besar gitu ya, menjadi peradaban dunia, pusat peradaban dunia gitu. Nah, pusat perhatiannya atau objek kajiannya adalah masalah ketuhanan, paradigma teosentris. Jadi sama dengan Kristen tadi, cuma kalau Kristen tadi dia punya konsep ketuhanan trinitas. Kalau di sini, kalau di Islam itu kita mendakwahkan konsep ketuhanan yang tunggal gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah Subhanahu wa taala, menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang dulu bingung, misalkan batu dari mana? Misalkan dari gunung dari mana kan gitu. Nah, akhirnya mentok kan. Nah, Islam inilah yang memberikan pencerahan, memberikan pengertian lewat Al-Qur'an, lewat wahyu. Bahwasanya gunung itu ada di bumi itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Jadi memang ini bersentuhan dan bahas tentang ketuhanan dalam Islam itu juga mereka kan taunya semuanya itu bisa diraba, bisa dilihat. Nah, ini Tuhannya dalam Islam malah nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat gitu loh. Ya kan, nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa dicium. Nah, kalau di Kristen kan nggak, dia punya simbol salib, nah, simbol-simbol yang lain. Tapi kalau di Islam kan nggak boleh ada simbol-simbol gitu, nggak boleh menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Nah, maka itu konsep ketuhanan inilah yang diusung oleh Islam. Di Islam juga begitu, ketika Al-Quran itu kita imani gitu loh. Sedangkan akal yang belum sampai kepada Al-Quran bukan berarti Al-Qurannya salah atau kita salahkan akal, tapi mungkin akal kita belum sampai atau ilmu pengetahuan belum sampai ke situ. Nah, gitu ya. Contoh misalkan di hadis ada Nabi mengatakan bahwasanya kalau lalat itu masuk di makananmu, maka celupkan sekali baru dibuang. Nah, itu kan nggak ngerti kita sampai sekarang, sampai 1900-an itu baru diteliti kenapa begitu. Terus Nabi juga berpesan kalau ada anjing menjilat di bejanamu, maka cucilah 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, ini orang dulu nggak tahu gitu loh. Mau dilogikan dulu kan nggak bisa, gimana mau melogika itu? Pengetahuan dan alat-alat juga belum canggih gitu. Nah, sekarang semua sudah terkuat gitu ya. Oke, itu yang di zaman filsafat Islam. Selanjutnya sekarang zaman Renaissance. Nah, Renaissance ini ya. Kapan? 14 sampai 16. 14 sampai 16. Jadi gini adik-adik. Yang tadi, yang Islam, yang skolastik Kristen Islam itu bukan berarti setelah ketika di masa ini itu terus hilang gitu. Enggak, tetap sampai sekarang ada gitu. Filsafat Islam tetap ada, filsafat Kristen tetap ada. Tapi di sini muncul lagi gitu loh ya. Masanya di zaman dulu, sekarang muncul lagi namanya zaman Renaissance. Nah, kapan rentan waktunya? Antara 14 sampai 17 Masehi. Nah, apa Renaissance? Artinya kelahiran kembali. Nah, Renaissance itu artinya kelahiran kembali. Hal ini disebabkan ketika filsafat teosentris mengalami kejayaan, muncullah beberapa hal buruk. Jadi ketika filsafat teosentris tadi, skolastik tadi, dia
ternyata akhirnya menimbulkan hal-hal buruk gitu loh, yang itu ditentang. Nah, apa diantaranya? Satu, penyalahgunaan kekuasaan dari kalangan radikal Kristen atau penguasa gereja Katolik yang membatasi penggunaan akal dan menjadikan institusi gereja menjadi dogmatik dan korup. Nah, jadi orang-orang gereja ketika itu kan kalau kita lihat di film-film perang, ada film Arthur atau film-film Inggris zaman dulu, Prancis zaman dulu, itu kan dia Spanyol zaman dulu gitu ya, itu yang namanya gereja itu harus bekerja sama dengan menyatu dengan kerajaan gitu. Nanti yang mengesahkan nanti adalah pendeta itu, nah, gitu ya, pendeta di gereja itu. Nah, akhirnya apa? Orang-orang itu dikebiri kebebasannya gitu loh oleh gereja. Nah, dengan radikal Kristen dia membatasi penggunaan akal, dia nggak boleh misalkan kayak gini harus manut gereja, apa keputusan gereja gitu. Dan akhirnya gereja itu seperti istilahnya ya hampir seperti Tuhannya gitulah ya, dewanya yang harus ditaati, sam'an wa ta'atan, harus ditaati secara menyeluruh, nggak boleh ditentang gitu loh. Nah, akhirnya menjadikan dogmatik dan korup. Nah, semuanya cuma dogma katanya harus gini, pokoknya gitu. Korup akhirnya kan. Nah, semuanya atas nama gereja, semua atas nama gereja. Jadi orang-orang itu akhirnya merasa terdolimi, tertindas, tidak bebas dan segala macam. Nah, orang-orang yang bertentangan atau dianggap melawan apa yang diputuskan gereja dianggap melawan agama dan dihukum mati. Langsung begitu. Ini melawan gereja, hukum mati. Padahal kesalahannya belum jelas gitu loh, cuma dianggap langsung melawan gereja. Nah, itulah akhirnya zaman Renaissance itu muncul. Yang kedua, filsafat Yunani atau Romawi klasik dianggap aliran sesat dan kafir. Nah, orang yang selalu menggunakan akal di zaman kalangan skolastik itu juga ada filsafat Romawi ya ketika itu dianggap sesat dan kafir. Kalau kafir akhirnya kan ya dibunuh. Itu kan Kristen dulu seperti itu, kejam seperti itu ya. Nah, maka muncullah aliran filsafat Renaissance untuk melahirkan kembali filsafat Yunani yang menjunjung tinggi akal dan membebaskan manusia untuk berpikir sesuai keinginannya. Nah, sehingga melahirkan pusat perhatiannya atau objek kajian adalah manusia. Jadi kalau awal itu yang jadi objek kajiannya itu alam semesta, gitu ya, alam semesta di sekitarnya. Kemudian bergeser kepada tentang ketuhanan, gitu ya. Nah, sekarang itu bergeser objek kajian atau pusat perhatiannya itu yang sering dibahas adalah tentang manusianya, gitu ya, manusianya. Namanya paradigma antroposentris atau segala sesuatu dilihat dari sudut pandang manusia. Manusianya itu siapa, gimana? Yang dibahas itu terus, gitu ya. Orang yang filsafat Renaissance ini nggak peduli agama, nggak peduli dia, nggak mau ngomongin Tuhan, soalnya nggak bisa dilihat, ya nggak bisa diteliti gimana, cuma katanya kan gitu. Nah, sekarang yang dibahas itu adalah manusianya. Manusia ini siapa? Misalkan dari kebiasaannya, mungkin dari matanya, dari rambutnya, dari keturunannya, dan lain sebagainya. Nah, tokohnya siapa? Ada tokoh-tokohnya ya. Tokohnya ada Erasmus 1536, Copernicus 1543, Bruno 1600, Galilei, F. Bacon, Descartes, Baruch Spinoza, John Locke. Nah, ini semua adalah para pendobrak gitu ya, pendobrak di zaman Renaissance, dan ini adanya di Eropa gitu ya. Bukan di Islam gimana ketika itu? Ya di Islam dia masih pakai yang teosentris tadi gitu ya. Nah, ini kan gejolaknya di barat ini kan karena penyalahgunaan wewenang dari pihak Kristen tadi, pihak gereja tadi ya. Oke, selanjutnya zaman filsafat modern. Nah,
Ada zaman filsafat modern kapan? 17 sampai 19. Nah, disinilah tonggak istilahnya kemajuan ilmu pengetahuan. Dari pergerakan Renaissance, kelahiran kembali, maka muncullah aliran filsafat modern. Nah, dalam filsafat modern terdapat beberapa aliran berikut tokohnya. Nah, 1. Rasionalisme. Ini istilah saja ya. Aliran yang mengedepankan akal. Pokoknya semua harus diakal, harus masuk akal. Yang nggak masuk akal, nggak mau dia. Harus dimasukkan akal. Apa, kejadian apa harus masuk akal. Tokohnya René Descartes. Nah, ini tokohnya. Maksudnya yang mempelopori, gitu ya, mempelopori rasionalisme. Yang kedua, empirisisme, yaitu aliran yang mengedepankan pengalaman indrawi manusia. Nah, semuanya harus diamati, bukan diakal tok, diamati aja. Jadi yang dipelajari itu yang bisa diamati. Nah, pengalaman indrawi manusia bisa diamati, bisa dilihat, bisa dirasakan. Nah, kalau akal itu kan belum tentu terwujud gitu kan. Yang apa yang ada di akal kita itu belum tentu terwujud kan. Tapi yang di sini yang menjadi acuannya adalah pengalaman indrawi yang bisa dirasakan, bisa disentuh, bisa dicium, bisa diraba. Tokohnya siapa? F. Bacon dan David Hume. Itu ya. Itu empirisisme. Yang ketiga ada kritisisme, aliran yang menggabungkan akal dan pengalaman indrawi. Nah, selain pengalaman indrawi juga harus dirasionalkan gitu kan. Nah, tokohnya siapa? Immanuel Kant. Yang keempat, idealisme, aliran yang menjunjung tinggi spirit atau ruh. Nah, yang menjunjung tinggi spirit atau ruh, semangatnya ya, tujuannya. Tokohnya G.W.F. Hegel. Nah, kemudian ada yang kelima, materialisme. Nah, itu aliran yang menjadikan materi sebagai objek filsafat. Tokohnya Karl Marx. Materi itu apa, bagian-bagiannya apa, nah, itu yang yang dijadikan acuannya, pusat perhatiannya tadi, paradigmanya. Kemudian yang keenam, fenomenologi, aliran yang menjadikan intuisi sebagai acuan. Tokohnya Edmund Husserl. Nah, ini fenomenologi itu istilahnya ya intuisi yang apa yang menjadi pengalaman spiritual lah kayak gitu ya. Nah, entah mimpi, entah apa mungkin ya, yang lain yang mana itu nggak selalu nyata, itu dijadikan acuannya. Nah, mungkin nunggu bisikan bisikan jin atau apa mungkin gitu ya, untuk meneliti gitu. Nah, fenomenologi ya, karena fenomenologi itu kan ya, fenomena-fenomena tertentu lah gitu ya yang jadi pembahasannya. Kemudian selanjutnya ini ada aliran positivisme yang digagas oleh Auguste Comte. Nah, aliran filsafat yang mengedepankan penjelasan ilmiah dengan memadukan unsur observasi, eksperimen, dan metode sejarah. Nah, aliran inilah yang akhirnya sering dipakai, akhirnya berkembang dan melahirkan ilmu-ilmu, cabang-cabang ilmu ya tersendiri gitu ya, yang kita kenal sekarang dari aliran positivisme ini, karena dia memadukan unsur observasi itu penelitian langsung terjun ke lapangan, nggak ngira-ngira, nggak katanya, nggak langsung terjun ke lapangan, terus habis itu dicoba, dieksperimen. Nah, terus dikaitkan dengan metode sejarahnya gimana kok bisa gitu. Nah, itu ya. Nah, filsafat positivisme inilah yang berperan besar dalam perkembangan keilmuan modern dengan sifatnya yang eksperimental, bercabang, terpisah, dan otonom. Yang akhirnya apa? Dengan eksperimen itu lahirlah cabang-cabang ilmu baru. Dan akhirnya cabang-cabang ilmu baru itu menjadi otonom sendiri dengan metodenya sendiri. Yaitu tentu dengan pengembangan ya. Nah, Auguste Comte membagi ilmu atau mengkategorikan ilmu itu ada matematika, fisika atau ilmu alam, kemudian ilmu kimia, kemudian ilmu perbintangan, kemudian ilmu biologi dan sosiologi. Jadi ada beberapa ilmu ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Semuanya berdiri sendiri dan punya metode sendiri. Nah, akhirnya dengan dibagi itu kan akhirnya terbatas metodenya muncul sendiri, dikaji oleh orang-orang
filsuf-filsuf lain gitu ya, mungkin dengan oleh murid-muridnya dia juga, yang akhirnya melahirkan ilmu-ilmu yang berdiri sendiri. Nah, sekarang ada filsafat postmodern, postmodernisme. Nah, jadi pasca modern gitu ya. Abad 20 Masehi sampai 21. Nah, berkembangnya filsafat positivisme melahirkan aliran baru yang berusaha mengkritik ilmu yang positivistik tersebut dengan merubah wacana filsafat ke dalam bahasa dan simbol sebagai acuan yang dinamakan logocentris gitu ya. Jadi yang dibahas itu nanti bahasa dan simbolnya, simbol-simbolnya. Apa aja alirannya? Ya, ada strukturalisme, tokohnya Levi Strauss. Ada postmodernisme, tokohnya Derrida dan Baudrillard. Gimana bacanya ya? Susah. Nah, ini yang nanti perlu dikaji lebih lanjut lagi ya tentang strukturalisme dan postmodernisme. Karena tiga tokoh ini, mungkin 4, itu dia berusaha mendobrak positivisme yang sudah dipakai metodenya itu di kampus-kampus gitu kan. Itu kampus seluruh dunia kan gitu. Kalau skripsi dia akan memakai metode positivisme ini, observasi, ada rumusan masalah, konteks penelitian gitu kan. Kita jelaskan dulu batasan-batasannya, metode apa yang mau dipakai gitu. Nah, itu penelitian filsafat gitu loh. Beda dengan Islam. Kalau Islam kan pokoknya manut Quran atau hadis, sesuai kaidah Quran atau hadis. Nanti ulama ini punya kaidah ini, ulama ini punya kaidah ini, yang ini punya kaidah ini gitu. Itu kalau di Islam. Nah, kalau di filsafat enggak kan dibatasi teorinya apa, pakai yang apa. Makanya kadang pembahasan objeknya sama, tapi ketika pakai teori yang lain, hasilnya bisa berbeda. Nah, kalau di Islam kan enggak. Kalau di Islam itu ya mana yang lebih sesuai Quran dan hadis gitu. Nah, itulah sekilas tentang zaman filsafat, zaman-zaman periode perkembangan ilmu pengetahuan ya, yang dapat saya sampaikan. Dan ini sebenarnya masih alirannya sangat banyak sekali. Cuman di sini saya ambil yang simpel-simpel dan tidak rumit, karena nanti juga untuk penerapannya, penjelasannya itu juga rumit gitu, karena mempunyai istilah sendiri-sendiri dan tidak semua dapat mampu menangkapnya. Ini insya Allah saya ringkas seperti ini agar memudahkan kita mengetahui periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang atau yang tidak pas, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.